warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kawan-kawanku semua yang ada di Nusantara ini, bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat saja dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, dalam sesi pembelajaran education, channel saya juga membahas tentang pendidikan. Selain kita jalan-jalan atau traveling, kita juga membahas tentang education atau pendidikan. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema tentang bagaimana pendekatan orientalis dalam mengkaji Al-Quran atau khususnya studi Islam, karena yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, sedikit mereview. Nanti link deskripsi videonya nanti saya taruh di deskripsi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pendekatan-pendekatan kaum tradisionalis dan revisionis. Poin pertama akan kita bahas di awal sini adalah dalam sejarah. Kristen dan Yahudi itu adalah agama dalam sejarah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali pertentangan-pertentangan yang dianggap mungkin dalam kritik sejarah Kristen dan Yahudi itu menuai banyak sekali perdebatan, dan ini menuntut kesimpulan bahwa Islam itu juga merupakan agama sejarah. Karena apa? Karena bukti atau autentisitas dalam Islam, Kristen, dan Yahudi itu tidak ditemukan bukti otentiknya. Dan kemudian ini yang mendorong Andrew Rippin itu mengungkapkan pendapatnya bahwa sebenarnya cari itu oleh para sejarawan itu adalah apa yang sebenarnya terjadi gitu. Di dalam konteks itu bahwasanya sejarah apa yang sebenarnya terjadi pada ketiga agama itu. Maka para peneliti atau para pengkaji ilmu keagamaan, mereka itu melakukan yang namanya pendekatan historis melalui pendekatan atau yang sering kita sebut pendekatan sejarah. Nah, melalui pendekatan sejarah ini sebenarnya yang ingin dicari oleh mereka itu adalah bukti-bukti otentik dari suatu agama itu. Nah, ini dengan adanya bukti ini maka akan bisa diambil suatu bukti ilmiah bahwasannya agama ini multi atau ultim atau benar atau memang dari Tuhan, atau agama ini adalah agama palsu gitu yang dibuat-buat oleh manusia. Pendekatan sejarah atau historis, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa para peneliti pengkaji Islam atau pengkaji agama itu membutuhkan yang namanya bukti. Dan untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, mereka itu membutuhkan namanya bukti. Bukti itu berupa teks hadis atau kitab yang ditulis oleh para ilmu muslim sendiri. Nah, dari sini kalau kita menggunakan pendekatan sejarah historis, ternyata menurut John Wansbrook itu tidaklah cukup. Karena kurang sekali bukti-bukti atau sumber-sumber untuk mengkaji Islam
pada masa awal-awal. Kurangnya sumber ini menjadi suatu kelemahan jika kita mengkaji Islam dengan pendekatan sejarah. Karena itulah melalui pendekatan sejarah ini atau pendekatan historis ini, sebenarnya kita bisa mengetahui sejarah yang ada di masa lalu dengan mengurutkan atau memberitahu peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan itu tidak ada bukti-bukti yang otentik gitu. Baik itu literatur, kajian arkeolognya juga kurang. Kemudian bukti numismatiknya juga kurang, dokumen historisnya tidak terlalu pada saat itu, maupun sumber-sumber dari luar. Sehingga dengan begitu sulit sekali untuk merekonstruksi sejarah yang ada pada masa itu. Nah, barulah pada saat terjadi permasalahan dengan pendekatan historis itu, bukti-buktinya kurang dipercaya, barulah muncul James Wansbrook yang menawarkan dengan metode analisis sastranya dia gitu. Seperti kita ketahui sebelumnya, John Wansbrook ini adalah seorang pemerhati kajian Islam yang mulai karirnya itu tahun 1960. Kemudian beliau menjadi pengajar di Departemen Sejarah dari School of Oriental Studies, dan kemudian beliau juga dosen bahasa Arab di bawah naungan Departemen Sastra. Kemudian juga pernah menjadi direktur universitasnya, dan beliau menggunakan metode analisis sastranya yang nanti akan dijelaskan secara singkat, dan punya karya final yaitu Quranic Study, Source and Method of Scriptural Interpretation and the Sectarian Milieu, Content and Position of Islamic Salvation Theory, atau penyelamatan sejarah. Kemudian pandangan John Swan. Kemudian di sini ada Andrew Ripin. Kita bisa baca biografinya bahwasanya beliau adalah seorang sarjana Islam yang tinggal di Kanada. Kemudian Ripin juga adalah salah satu profesor sejarah dan beliau juga dekan Fakultas Budaya di Victoria, British Columbia, Kanada tahun 2000. Kemudian ia juga memperoleh gelar BA di Universitas Toronto tahun 1974. Kemudian gelar MA-nya beliau dapatkan dari McGill 1977 dan gelar PSD-nya dari gelar McGill juga dari McGill 1981. Kemudian pandangan John Wansbrook terhadap sumber literer. Sebenarnya dalam memandang sumber-sumber sejarah yang literatur tadi, John Wansbrook hanya memaparkan pertanyaan bahwasannya apa bukti bahwa sejarah itu ada. Karena ketika hanya berupa literatur, sejarah itu sulit dipercaya. Dan Wansbrook ini dia mengkritik literatur. Nah, literatur yang otentik menurut dia itu ada Quran itu sendiri. Kalau literatur itu ya, kalau Kristen mungkin Injil atau Perjanjian Lama dan Baru. Nah, bukti otentik apakah benar Al-Quran ini memang dari Nabi Muhammad atau Al-Quran ini bukan dari orang pasca Nabi Muhammad. Nah, ini yang menjadi problem atau permasalahan yang kiranya kita sulit untuk menjawab. Karena seperti kita ketahui, memang Al-Quran itu berasal dari 2 Hijri atau 8 Masehi. Bahkan menurutnya tak lengkap atau final Al-Quran sendiri sampai ke 3 Hijri atau 9 Masehi. Nah, ini mendorong Wansbrook itu mempertanyakan keotentikan dari Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya Al-Quran apakah benar memang buatan Nabi atau wahyu Allah, ataukah Al-Quran ini buatan dari orang-orang pasca Nabi. Kemudian
Berangkat dari pandangan-pandangan John Wansbrook terkait dengan tidak bisa dipercayakannya sumber-sumber Islam pada masa awal, maka menurutnya adalah bahwa semua korpus atau dokumentasi kitab-kitab yang ada masa awal itu adalah yang ditulis oleh Muslim itu hanya berupa yang namanya kita kenal atau dengan istilah sejarah penyelamatan. Itu. Jadi, semua dokumen yang ditulis pada masa awal itu yaitu hanya bersandar pada motif kecintaan dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad, dan juga merefleksikan apa yang penulis Muslim itu percaya, bukan yang sebenarnya terjadi. Semua itu hanya berbentuk sastra yang mempunyai konteks historisnya sendiri. Oleh karena itu, Wansbrook ini menawarkan pendekatan baru yang dia sebut dengan pendekatan analisis sastra. Karena historis ini dia tidak percaya, karena dia itu orang dari golongan kritik sumber yang sangat skeptis sekali, yang tidak percaya sama sekali tentang adanya dokumen-dokumen pada masa awal Islam. Pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh John Wansbrook itu diawali dengan menggunakan yang namanya metodologi atau metode filologi dan historis, di mana metode filologi ini digunakan sebagai sasaran utamanya adalah tentang naskah-naskah atau dokumen-dokumen Islam pada masa awal, di mana beliau itu meneliti bahwasannya ada perbedaan varian bacaan Quran dari masa sahabat. Kemudian setelah itu kan banyak beredar bahwasannya Quran itu beda-beda dibaca oleh beda-beda harokat, beda-beda huruf. Nah ini maka muncul adanya pengkodifikasian mushaf itu pada masa Khalifah Utsman. Nah setelah dikumpulkan banyak, maka menurut John Wansbrook ini adanya teks-teks Al-Quran yang hilang dari pengkodifikasian karena penyeragaman itu. Jadi memang pada saat itu masa Utsman semua sahabat yang menulis atau menghafal Quran itu memang dikumpulkan dan diseleksi bahwasannya ayat ini benar atau tidak. Tapi tetap John Wansbrook tidak percaya bahwasannya Al-Quran yang ada pada sekarang ini adalah benar-benar Quran yang diturunkan Allah kepada nabinya, dan dia percaya bahwasannya Al-Quran ini tidak murni dari Tuhan, bahwasannya ada campur tangan lain. Nah, dan kemudian setelah pasca Utsman juga ada perbedaan lagi. Seperti kita ketahui kan memang di zaman sekarang pun Al-Quran itu beda-beda antara mushaf Utsmani, kemudian ada mushaf Kemenak, dan itu memang beda-beda. Dan melalui pendekatan filologi ini, Wansbrook itu mempunyai kesimpulan bahwasannya kompilasi mushaf Utsman itu merupakan fiksi. Terdapat kesamaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya yang dipengaruhi tradisi Yahudi dan Kristen. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah metode analisis sastra. Analisis sastra ini biasa memang digunakan untuk mengkaji kritik Bible atau Injil tentang rekaman sastra sejarah keselamatan mereka. Kemudian yang menjadi sasaran analisis sastra ini adalah menganalisis kisah atau cerita yang ada dalam Quran. Karena seperti kita ketahui bahwasannya di dalam temuannya Wansbrook itu bahwasannya Al-Quran itu merupakan kreasi masyarakat pada saat itu pasca kenabian. Referensinya itu terpengaruh Yahudi dan agama Kristen. Karena seperti kita ketahui bahwasannya di dalam Quran itu memang banyak sekali mengandung kisah-kisah atau cerita-cerita nabi-nabi pada zaman dulu.